Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Munamor. Oke, hari ini agak lumayan ceritanya agak di luar Nurul kalau bahasa gue, di luar nalar juga nih, tapi seru sih. Kita mau berbagi sharing dengan sepasang kekasih yang insya Allah abadi ya gak? Amin, amin. Ya, ada Mbak Amanda Halo. dengan Mas siapa tadi? Gue lupa tuh jadi. Randy. Hah? Siapa? Randy. Mas Randy. Mas Randy. Iya, Mas Randy. Harus Mbak Amanda, pakai Mas Randy. ya. Oke. Mas Gi- Randy. Gimana kabar kalian berdua? Apakah aman-aman masih? Alhamdulillah banget. Oke, Semakin Mas aman Randy setiap juga ya? tahun. Aman banget. Saya manggilnya Mas aja nggak apa-apa ya? Randy Boleh. juga nggak Ah, dengan nama Randy aja aja ya, nggak juga apa-apa. Randy ya? apa-apa. Oke. Ini kan katanya kisahnya menarik nih. Sebelum ke kasus lagi, ke kisahnya yang intinya gitu ya. Kegiatan kalian berdua nih ada yang ini gak? Ada yang seru-seru juga gak? Misalnya mungkin kerjaannya yang sama atau kalau Manda kerjanya apa sih? Kalau saya sih sekarang di kesehatan ya, lebih ke Kesehatan. wellness dan health. Kalau Randy, Randy Lebih apa ke lagi? advertising sih nah, Pak, saya jadi Pak. memang agak berbeda sih ya. Periklanan, Gitu. Periklanan. ngurusin brand-brand, Itu sebagai apanya? Apanya tuh? ngurusin penjualan saya Pak. Jadi nyari klien dong. Ya, nyari klien. Jadi Oh. brand mau beriklan, nah itu saya ngurusin planning-planningnya tuh. Nanti ke TV mana sini gini gitu. Enggak sih, bukan? lebih ke OH, jadi lebih billboard sama LED Billboard, Videotron. media luar oke. ruang. Iya, iya, iya. Jadi Media- memang media agak luar jauh ruang. sih Pak. Agak jauh ya? Enggak dong, deket kan bisa disinergikan tuh ininya. Ya, bisa Yang sih. ditawarkan Bisa sih. wellnessnya tuh. Bisa, Nggak bisa, bisa gratis gitu, maksudnya jadinya gitu kan? Agak sulit ya, bukan punya dia. Kalau punya dia mungkin bisa ya Pak, tapi Bisa bukan ya? punya dia. Oke. Nah ini kan ada kisah yang katanya cukup menarik sih. Saya pengen ngegali takut salah ngomong, saya konfirmasi nih. Kalau nggak salah, eh, Manda itu eh, kalau nggak salah ceritanya gimana ya? Mbak Manda menikah sebelumnya dengan kakak dari Mas Randy ya, ya gitu ya, Iya. ya kurang lebih ya. Kurang Nah, lebih begitu. kurang lebih gitu. Terus Garis sekarang besarnya gitu. Mas Randy-nya nikah dengan mantan kakak iparnya gitu kan? Ya. Yes. dong. Ya. Kan? Seru juga ya. Iya seru. Iya seru karena sorry sebelumnya mungkin kita disclaimer nih. Kita berdua nih sebenarnya harus ada disclaimernya bahwa di sini kita tidak memojokkan pihak manapun Ya, juga. ya. Toh pun berjalannya waktu kita semuanya happy. Happy. Dalam artian ya masalah itu pasti tetap ada, tapi enggak dari cerita yang lalu yang kita sudah jalani gitu. We're happy, semuanya juga sekarang sudah happy gitu dengan Sudah rekonsiliasi ya? sudah betul. Setiap tahun pun kita ketemu semakin natural happy-nya gitu kan setiap tahun. Emang berapa tahun nih? Nikah udah berapa tahun? Alhamdulillah. 2017 berarti udah 7 tahun. 7 tahun Kita ya? jalan 7 tahun. 7 tahun. Lumayan lama ya? Alhamdulillah jalan 8 tahun. Malah Jalan 8 kemarin kita tahun. baru anniversary ke-7. Wes, Alhamdulillah. mantap gitu ya. Gitu. Bahagia tuh. We're happy, seriously Pak. Kalau betul, Mas happy. Randy-nya bahagia. Wah, happy sekali sih Pak. Oh gitu ya. Sekali, ya. Maksudnya happy sekali gimana tuh? Kan belum ada pembanding. Kalau Mbak Mana kan udah ada pembanding. Jadi awalnya tuh saya tuh adore istri saya sih Pak. Jadi waktu saya masih jadi adik ipar tuh. Oh. Jadi saya oke. tuh udah sudah mengagumi diam-diam. Iya. Tapi mengaguminya sebatas adik kakak sih sebenarnya. Iya, Kalau artinya awalnya pada saat ya. itu hanya mengagumi dalam konteks sebagai sosok ya, seorang kakak gitu kan. Betul ya. Pak. Iya, Dulu iya, memang dia kan kita yang lucunya adalah kan bahwa setiap kali dia ada dekat dengan siapa, bermasalah Sharing dengan tuh. siapa, sharing banget. Terus kayak dia Enggak begini kan ngomongnya. Udah lu putusin aja ntar kan sama gue. enggak sih. Nah, itu dia kan Oh, itu we dia. never know ya. Kita tuh bener-bener nggak pernah tahu loh. Oke. Nggak pernah tahu dan nggak pernah mau ya kalau boleh memilih kan ceritanya pengennya yang smooth aja gitu. Oke. Tapi itu pun kita mesti lalui kan. Nah dulu itu ya kita kedekatannya begitu justru karena dulu tuh berjalannya itu kan memang kurang baik dengan kakak Iya. Randy ya gitu mantan itu. Jadi cerita-ceritanya tuh justru yang nggak enaknya di
part yang situ, yang di Randy nih kita malah jadi kayak saling mengenal satu sama lain lebih lagi gitu, karena dia apa-apa cerita, saya juga apa-apa cerita, karena kan pada saat itu ya back then itu kan memang momennya saya harus punya seseorang yang memang saya bisa percaya gitu, jadi tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama dengan percaya begitu aja gitu. Nah saya butuh sosok dari keluarga yang dulu dong. Nah Randy ini yang paling dewasa karena kita punya adik juga sebelumnya. Randy punya adik juga satu perempuan. Nah itu kan pada saat itu masih belum terlalu dewasa untuk bisa diajak bicara ngobrol gitu ya. Nah Randy inilah yang akhirnya Jadi dengan bantu. berbagai macam situasi di saat waktu itu masih menikah, Mbak juga Mbak Mandanya sering sharing juga sama nggak Definitely pernah sama Randy. Oh iya, since day one Pak. Jadi kayak ngeluhin kakaknya gitu loh ya. Menanyakan lah ya sebenarnya. Ini emang begini nih, beneran begini gitu. Itu after marriage. No, before. Masa-masa lagi deket ya. Yang saya tahu kan dulu itu yang lucunya kan kita teman kecil. Dalam artian kita satu sekolah SD sama-sama. Yang mana nih? Randy sama kakaknya. Oh, satu SD. Satu SD, satu SMP. Tapi dia adik kelas. Iya lah, di kelas lah. Iya kan adiknya. Ya kali maksudnya kelas. Dia kan adik kelas. Jadi memang secara nggak langsung memang di circle yang sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget, tapi memang tidak pernah deket sebelumnya gitu loh. Tadi kan kalau nggak salah Mas Randy-nya bilang mengagumi sebagai sosok kakak lah ya pada saat itu. Nah kalau Manda pada saat itu sempet gak dia mengagumi juga diam-diam gitu, nggak ada? Dulu makanya saya bilang masa lalu itu masa kecil waktu masa sekolah ya kan dia berdua terus nih sama kakaknya kan lucu aja gitu, masih masa-masa itulah yang kayak kok adiknya lucu banget ya, tapi itu back then Pak, jauh sebelum saya akhirnya deket sama kakaknya kan. Jadi pada saat ketemu lagi tuh sebenarnya lebih kayak dia udah segede gini ya sekarang gitu, karena kan lama tuh jeda waktunya dari kita zaman sekolah terus tahu dulu dia gimana gitu. Ya kan dulu dia sering sama kakaknya main masih muda-muda, cakep ya ternyata adiknya si kakaknya ini gitu. Kira-kira gitu sih. Oh, jadi sebetulnya dulu sempat terbesit lah ya. Terbesit dulu banget ya. Zaman sekolah. Tapi maksud saya pada saat menikah dengan kakaknya nggak ada situasi yang seperti misalnya Randy mengagumi sebagai seorang sosok kakak. Pak, gitu. dulu dia ini bandel, Pak, mohon maaf. Bandel. Ya berarti dia laki. Iya laki banget memang. Tapi kan kita kan tahu banget gitu ya. Maksudnya kayak dia nih seperti apa sih gitu, bahkan dulu itu tuh si Randy udah nyentuh tuh, lu tau gak maksudnya? Gue tau gak, gue ngerti maksudnya tuh. Tadi tuh udah nyentuh tek gitu. Loh bukan dong. Maksudnya ke Vira ya. Oh Vira. Gue pikir nyentuh jangan semua gitu. Nunjuk soalnya ngomongnya udah bandel sih. Volume suara kurang kenceng ya. Tunjukkan vibrasi. Tes gimana Cang? Oke ya. Kayak gitu. Oh jadi dulunya bandel nih. Dulu Randy itu gini. Bandel. Berarti dia laki emang bener. Tapi ini kayaknya kelebaran lakinya ya. Jadi dulu tuh gini. Jadi gini. Itulah ya Pak. Jadi zaman waktu saya sama kakaknya itu. Jadi yang saya urusin ini sebenarnya banyak. Saat itu saya masih jadi pramugari private jet. Saya ngurusin ibu saya almarhumah. Saya juga punya 2 adik yang saya sekolahkan pada saat itu gitu ya, yang masih sekolah. Jadi pada saat itu nih urusan saya banyak. Saya juga punya anak. Pada saat itu saya sudah single parent. Saya udah punya anak 1. Urusannya banyak Pak. Nah masuk ke keluarganya Randy gitu ya. Pada saat itu tuh sebenarnya nggak berniat untuk serius sih. Tapi ada beberapa kondisi yang akhirnya kok jadi saya dibutuhkan sekali di terutama untuk dia nih. Karena nggak ada yang mau nurut sama dia. Gitu. Saya ini kakak dari 2 adik laki-laki. Jadi otomatis tahu gimana cara menghandle adik laki-laki gitu ya. Nah Randy ini memang agak unik gitu pada saat itu. Jadi orang tuanya jadi memang orang unik gitu ya, biasanya akan dimiliki oleh orang yang lebih unik. Lebih unik. How come ya? Itu lucu banget gitu. Jadi pada saat itu tuh ibunya tuh sempat ngomong gini loh. Manda
tolonglah itu adik tuh kasih tahu gini. Jadi setiap kali dia gimana ngadunya kan ke saya gitu. Jadi di hubungan saya sama mantan gitu ya, sama kakaknya Randy itu tidak berjalan dengan baik. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, di satu sisi punya hubungan baik sama keluarganya. Gitu loh Pak. Bisa jadi menghandle adiknya gitu ya. Ternyata disitulah mungkin bibit-bibit yang Randy benih-benih, tapi bukan keperasaan ya, tapi lebih kayak ternyata in other ways I belong to this family sebenarnya mungkin ya. Tapi satu sisi kok gue nggak berjalan dengan baik nih di sini. Jadi sebenarnya di situ udah ada parting sih Pak. Saya udah kayak apa begini gitu ya. Tapi rasa sayang saya sama keluarganya, terutama sama adik Randy pada saat itu ya, itu tuh ya sayangnya benar-benar pure gitu. Jadi kayak ya mungkin Randy juga merasakan itu. Di situ dia kayak menemukan mungkin ya udah saya konfirmasi juga sih, mungkin sosok pasangan yang memang dia mau itu ya ya seperti saya pada saat itu. Iya nggak sih? Gitu ya. Dikonfirmasi. Tapi lebih ke look up ke hubungan dia sebelumnya nih sama kakak saya nih, kok dia nge-treatnya sebegitunya nih. Wah, ini sosok ya istri yang oke banget nih. Jadi saya look up banget lah pokoknya kayak gitu deh. Jadi adornya itu lagi pacaran, si Mbak Mandanya lagi pacaran apa udah lagi pacaran sama nikah? Kakak saya dulu tuh awal-awal. Jadi kan. waktu pacaran juga udah adore langsung. Pertama kali dia, ngeliat jadi atau gimana kedekatan dia sama keluarga aku tuh deket banget jadinya. Segitu nge-treatnya tuh sama sepupu-sepupu, segitu baiknya, pokoknya wah ini cewek kok baik banget nih sama keluarga gue nih, apa nih maksudnya nih, sempet ada kayak gitu nih mikirnya tuh. Tapi ternyata emang pure baik, wah ini cewek baik banget nih. Cuman gitu doang sih sebenarnya di awal sih. Jadi emang belum ada benih-benih cinta juga. Jadi cuman wah ini cewek kok baik banget nih, nggak pernah ketemu nih cewek kayak gini, modelnya kayak gitu sih Pak. Dari berbagai yang sudah dialami belum pernah nemu lah. Belum pernah nemu, benar. Ini kok nemunya kebanyakan yang kayak gimana? Pak. Nemunya sih waduh. Nanti saya ceritain Pak. Nah cerita di sini kenapa jadi ceritain? Kalau itu soalnya banyak banget nih urusannya. Aduh lucu-lucu deh. Jadi dulu tuh adornya ceritanya. tuh karena attitude-nya Attitude, atau karena sifatnya, fisik. terus mungkin care-nya semuanya kali sih, ya. semuanya care-nya juga. Kan Jadi ada kok tuh nggak ada kan minusnya gitu tuh. Jadi adornya karena itu ya, bukan Karena karena itu sih fisik awalnya, aja. bukan Gak ada fisik minusnya aja. katanya ya. Iya, makanya sekarang plus ya matanya. Nah terus kalau Manda sendiri mulai punya perasaan itu kan tadi ngurusin nih. Tapi mulai tiba-tiba kok gue punya rasa yang berbeda nih ya. Ini tuh kapan tuh? Sebenarnya sih yang gongnya itu adalah pada saat kan kita udah memutuskan untuk ya sudah pisah gitu ya, divorce pada sama saat yang itu. Kakak. Tapi sepertinya tidak dengan hal yang memang saya harapkan. Udahlah, pada ceritanya sangat tidak baik ya, sangat tidak baik gitu. Tapi kalau pada akhirnya sebenarnya tinggal kembalikan saja ke ke ayah saya pada saat itu. Saya masih ada papa ya. Jadi pada saat itu harapannya adalah ada kayak keluarga yang dia kayak yang datang kemudian menyampaikan ceritanya seperti apa, kondisinya bagaimana, sampai akhirnya kita pisah lah gitu ya, harus divorce lah gitu. Nah momen-momen itu tuh sebenarnya kembali lagi dihadapkan dengan situasi bahwa ternyata nggak bisa diharapin juga nih. Seperti perasaan saya pada saat itu gini, gila ya saya itu kalau dilihat sebenarnya mudah-mudahan sih ya nggak jelek-jelek banget loh. Nah kalimat ini saya kurang suka. Gitu jadi ya? kalau besok itu afirmasinya jangan gitu kalau ngomong. Soalnya, saya emang nggak cakep-cakep banget. Nah berarti cakep. Kalau nggak jelek-jelek banget berarti jelek. Ya, Nggak jelek-jelek banget coba ya. diulang. Saya nggak jelek-jelek banget. Enggak, saya nggak cakep-cakep Saya nggak cakep-cakep banget Nah, gitu ya. Terus saya punya karir yang bagus pada saat itu, ya Pak. Saya punya uang, saya punya materi yang cukup buat saya hidup dan adik saya juga pada orang tua saya, mama saya pada saat itu, anak saya juga. Ini apa ya yang membuat kok saya sempat breakdown. Saya ngomong sama dia, "Dek, ini kenapa ya? Kok sejahat ini?" Ya. Jadi insecure jatuhnya ke saya, kok kayaknya orang-orang yang ya gitulah Pak. Adalah momen-momen di mana saya breakdown, di situ ada dia.
Dia enggak kakak nggak kayak gitu. Kakak ya Pak. Iya, kakak nggak kayak gitu. Ya dia harus nutupin lah, itu bener sih. Iya kan, biar gimana pun dia kan kakaknya, ya kan. Iya Pak, jadi sebenarnya story-nya tuh mulai sejalan adalah pada saat dia juga dengan story-nya dia, saya dengan story saya gitu. Jadi ini ketemunya bukan lagi seperti kakak dan adik ketemu, tapi udah pribadi sama pribadi yang akhirnya align gitu loh, sejalan. Nah momen itu yang akhirnya dengan hatinya dia yang ya maksudnya dia baik gitu ya, menutupi juga kondisi keluarganya dia dan sebagainya, dia yang akhirnya maju ke keluarga besar saya. Ke keluarga besar papa saya. Di situ tuh Mbak terkesima ya. Terkesima, orang kata-katanya dia pada saat itu dia udah bilang dia langsung izin bahwa gimana kamu izin ke Bapak Monos waktu itu kan ya. Yang tanggung jawab ke Manda tuh sekarang saya ya Pak gitu-gitu sih intinya sih. Tapi itu sebelumnya waktu mau ngomong itu Manda tahu gak? Ya. Pas mau ngomong itu Manda udah tahu belum bahwa dirimu udah tahu sih. Udah tahu. Dia udah siap. Udah bilang udah bahwa nggak ada kakak nggak bakal, maksudnya nggak akan kehilangan dia gitu. Dia bakal jagain saya sama anak saya pada saat itu gitu. Dan keluarga tuh kayak jadi bukan yang tiba-tiba muncul terus ngomong tapi tanpa sepengetahuan Manda, enggak ya? Enggak sih, karena sebenarnya gini, tanpa diucapkan pun kayaknya dia sudah hadir di situ gitu loh. Itu hanya mengkonfirm Cuman tetap belum jawab pertanyaan gue sih. Apa tuh? Jadi mulai dirimu tuh dapat rasa teng gitu. Itu Pak, di momen yang itu yang pas. Udah tahu sebelumnya. Momen-momen itu loh, momen-momen ke arah situ yang memang pas yang kayak oke nih, aku kayaknya udah firm deh. Gitu Pak. Yang jadi pertama kayak kali deh. Itu kan akhirnya berjalan tuh ya. Tapi yang pertama kali teng gitu. Sambil akhirnya next berikutnya kan tuh meyakinkan aja sebetulnya. Tapi pertamanya tuh yang mana tuh? Gongnya kapan? Yang kita confess itu lah ya, yang maksudnya kamu akhirnya ngomong juga lah ya, aku ngomong, kamu ngomong lah ya. Iya itu mungkin ya. Yang kayak kita tuh berdua ngomong bahwa nih kayaknya kalau misalkan kita kayak gini, kita bisa apa? Coba untuk sama-sama nih gitu. Tapi ya pada saat itu sudah clear semuanya. Ya artinya udah selesai lah urusan. Udah selesai. Sama kakak, itu ya? yang akhirnya kita bahasnya malah justru gini. Ini kalau kita bener-bener dengan perasaan ini, kemudian kita teruskan perasaan ini pasti bakal jadi kayak yang berkaitan sama kita dulu itu jadi playing victim parah nih gitu loh. Jadi di posisi yang tadinya 1-0 lah kasarnya gitu, yang ketahuan memang siapa yang punya peranan besar dalam kegagalan rumah tangga saya yang terakhir itu, ya jadinya bisa terbalik nih, bisa dipelintir nih gitu. Gitu Pak, resiko-resiko itu yang justru jadi pembahasan kita hari-hari setelahnya gitu, yang kayak wah ini bakal gini. Tapi ya setelah Randy mulai kayak menunjukkan keseriusannya juga, kemudian Mama pada saat itu sangat tidak setuju ya Pak dalam sama artian siapa? Sama Randy. Karena kan dia berpikir aduh teteh masa kalau kamu udah mungkin dia pikir nggak ada sama lain. aja gitu ya. Iya, dan pasti maksudnya orang keluarganya kali ya. Iya kan. Kok tetap di situ-situ aja. aja. Di situ aja gitu, gitu dengan aduh ini gimana nanti yang lain gitu. Tapi itulah lagi ya sesuatu yang yang kita niatkan itu kan kita nggak pernah tahu ya Pak. Betul. Hati itu makanya disitulah momen dimana saya juga percaya bahwa hati itu yang megang Allah deh. Setuju. Nggak pernah tahu Pak. Begini gitu. Membolak-balikkan ya. Segitu mudahnya Iya, gitu. iya, bener-bener. Yakin ya pada saat dia udah mulai setelah saya resmi untuk divorce secara legal itu ya kan prosesnya tuh dari kita mulai memperbaiki. Saya insecure parah Pak, saya breakdown Mbak Monik, sempat breakdown parah yang kayak aduh ini gimana, tapi dia berusaha untuk meyakinkan, selalu ada. Berarti Gitu yang lah. beritikat awalnya itu Mas Randy? Sama-sama lah ya kayaknya, sama-sama. tapi dia yang menunjukkan, karena kan pada saat itu yang mesti disembuhkan kan sebenarnya saya, walaupun dia juga punya luka sendiri dengan orang yang sama. Tapi dengan itu juga dengan itikat cuma sebatas adik kakak juga tuh Mbak dulu, jadi emang nggak ada
feeling ke sana juga sih, Nggak sampai nikah lah gitu nggak sampai ya. mikir ke sana Boro-boro, juga, iya, pacaran pun iya, juga iya, nggak iya. mungkin lah. Jadi waktu adore itu udah punya pacar atau Udah masih? punya pacar Oh, udah juga. punya pacar. Udah punya beberapa. Beberapa. Betul, Pak. Ya, terus Jadi kita tiap minggu tuh sistemnya harus ganti-ganti Pak. Iya, benar, Kalau benar. dulu tuh. Ya. bagus. Ya Allah Tuhan. Oke, betul itu Cowok Pak. banget ya. Gitu pokoknya deh. Perkasa loh. Nah, cuman maksudnya mulai kalau Mas Randy-nya sendiri mulai punya, kan tadi ada adore tadi tuh. Mulai punya benih rasa cintanya tuh kapan? Itu pas ngejalaninnya sih. Jadi awal-awal tuh malah mikirnya, wah ini bener gak ya ini kok, wah ini cewek mau ngancurin keluarga gua kali ya. Pak sempat mikir ada ke situ Pak. Kenapa bisa mikir ngancurin? Wah ini kan apa kakak gua nih kok tiba-tiba mau sama gua kan gitu, sempat mikir kayak gitu apa gua sempat apa mikir mau sama gue, berarti ada statement apa yang bisa kesimpulannya begitu? nggak, jadi sempat kayak ada dua pikiran, wah ini benar Iya, gak sih di- langkah di gua nih jalan pikirannya sini dia apa gitu loh. jadi aduh parah sih awal-awal sih Pak. Jadi dia denialnya ke situ. Ya, Nih beneran nih, karena sama saya pun punya ya Allah gimana ya, nggak mungkin nggak punya, abis ngalamin kondisi yang segitu jelimetnya gitu, terus tiba-tiba jumping ke cerita yang kalau dari logikanya nih pasti bakal lebih jelimet lagi gitu kan. Apa benar ya ini, apa gimana ya, itu tuh banyak banget. Tapi di situ momen dimana saya juga akhirnya memutuskan bahwa oke, kalau bisa dibilang ini mungkin kalau untuk urusan hidup saya nih, ini terakhir nih, harapan saya terakhir itu selalu saya mention ke dia gitu, bahwa you are my last hope loh. If I fail, mungkin aku harus kayak menerima bahwa this is the time yang saya harus admit bahwa saya nggak bisa kasih anak saya pada saat itu keluarga yang utuh gitu. Oke. Terus di posisi saya juga masih belum bener banget nih jadi orang nih, masih ngaco-ngaco lah. Wah, Gitu. ini bebannya berat banget nih. Oke. Jadi akhirnya dari situ akhirnya baru berbenah diri tuh Pak. Mantepin diri, terus berbenah diri juga, benerin jadi kayak dari tadi yang tiap hari ngebir, tiap hari ini tuh udah mulai tinggalin tuh minum-minum. Ngebir itu segala last, macem. itu ya itu very Itu cipi-cipinya, paling- tapi paling rendah gitu. Tapi ya itu maksudnya ya kita selalu, maksudnya gini, kita nggak pernah tahu apa yang ya sampai ke kedekatan saya berdua sama dia aja tuh ini udah masalah. Saya selalu berpikir bahwa Kok masalah kenapa? masalah dong, karena kan kondisinya yang tidak mendukung pada saat itu kan, Oh. ya dong. Dari dua sisi keluarga pasti kan Pasangan nggak mendukung kan tuh, kita Pak. kita Ya, berpikir ya. pasangan yang normal aja nih masuk ke dalam satu hubungan aja bisa jadi masalah. Iya. Ini kita udah bawa masalah, gitu. Jadi Ditambah kayaknya masalah. beban itu the struggle is real. Tapi waktu gitu pada saat kan itu ya kita mikir. waktu disharmoni terjadi dengan kakak ipar ya waktu itu ya, mantan kakak ipar itu ya. Randy nggak coba bantu untuk menjembatani terjadinya sebuah situasi yang lebih baik gitu? Sampai nyembah-nyembah Wah, saya Pak dia. Saya dong, saya yang jadi di antara mereka berdua itulah. Jadi saya Betul. saksinya, saya yang ngebantuin ngekelirin semuanya sampai akhirnya benar-benar udah nggak bisa diselesain. Oh, jadi waktu itu cuman ibaratnya udah benar-benar mencoba mempertahankan hubungan mereka Yes. ya. Oh, Wah, itu definitely. Berarti udah tahu cerita dari Definitely. awal berarti. Nah, pas akhirnya Since day one ya, pas betul. akhirnya memutuskan untuk menikahi nih, izin nggak sama kakak ipar? Izin. Kakak. Oh izin Izin. sih. Heeh. Terus jawabannya apa? Bahkan dari Menarik sebelumnya nih waktu mereka mau, jadi kan mereka udah sebar undangan nih, terus tiba-tiba udah mau nggak mau nikah, gagal. Itu aku yang minta tuh. Ini kita flashback ke belakang Oke, Seberang sebelumnya. jadi lagi ya. sempet itu sudah ini. Saya terus udah nggak mau nikah oh, Pak. Oke. Saya udah nggak mau nikah karena udah maksudnya ya kembali ya sorry ya kita bukan buka luka lama lah ya. Tapi saya udah sempat memutuskan untuk tidak mau melanjutkan. Oke. Positif. Saya nggak maksudnya Jadi saya nggak mau. pada saat itu juga Randy untuk Randy. coba Itu, nahan untuk aku nikah yang paksa gitu ya? tuh. Oh. Ini udah undangan udah disebar Sampai nih, gimana nih ditungguin. papa mama nih kalau sampai nggak jadi nih please dong. Ini akan berubah nih, kakak saya akan berubah nih gitu-gitu. Pokoknya begging-begging segala macam sampai jadi tuh nikah. Waktu minta izin jawabannya apa? Minta izin sama Iya. Sama kakak kan, waktu ya. kamu mau nikah sama Itu diem aja sih dia sih. Ah, di mana, berantem di mana? nggak sih waktu itu? Berantem sih enggak sih, cuman aku izin aja sih. Sorry ya, pokoknya bahasanya tuh sorry sebelumnya nih. Jadi gua ada niat mau nikah nih sama Manda, aku bilang gitu sih.
gue juga nggak mau seperti ini keadaannya, tapi emang ini jodoh gue. Pokoknya kayak gitu sih intinya tuh Pak. Tapi dia nggak jawab. Dia nggak jawab Pak. Oh, tapi sikapnya nggak ada yang berubah. Nggak mungkin nggak berubah. Sikapnya nggak mungkin berubah, jadi Bukan, maksudnya dia jadi kesel sama Randy gitu. oh pastinya dong, jadi berarti ada berubah dong. berubah pastilah Pak dari Itu awal. tadi maksud saya, ada yang berubah dong berarti Berubah kan? pasti. Saya pun jadi di keluarga otomatis ya saya dijauhin lah segala macam. Kenapa Karena kan dijauhinnya? pasti kakak saya kan ceritanya ya gimana. Itu loh Pak yang tapi tadi yang saya sebenarnya bilang. gimana. Dan kita tuh sepakat untuk kita nggak usah terlalu banyak membela diri. Oh, oke. Dengan segala omongan dan fitnahan itu, karena sampai di titik dimana kita berdua tuh kayak udahlah, mungkin ini tanpa secara tidak langsung ini adalah perwujudan dari manifestasi doa kita dulu itu untuk dapat kebahagiaan, tapi mungkin jalannya harus kayak gini. Kalaupun kita hanya berpikir gini, kalau Allah meridhoi ini tidak akan dipersulit. Betul. Tapi kalau Allah tidak meridhoi, ini pasti akan lebih sulit lagi. Nggak ketemu jalannya. Tapi however Pak, since kita memperbaiki diri, saya juga memperbaiki diri, Randy juga memperbaiki diri, kemudian kita mulai dari nol lagi. Saya juga berhenti dari pramugari private pada saat itu, merelakan penghasilan saya hanya untuk kita berdua sama-sama saling jaga, karena kan kita beranjak mulai dari kondisi yang kita tahu nih. Saya tahu kelemahannya Randy tahu kelemahan saya apa, saya tahu kelebihannya Randy, pun dengan Randy begitu dengan saya. Jadi kita harus saling jaga nih, kalau enggak bisa gagal lagi itu loh sebenarnya. Itu bulan apa Mbak ini nikahnya akhirnya? Tahun 2017 itu bulan apa? 28 Februari 2017. Berarti sebelum lebaran ya? Kurang tahu deh. Iya dong. Sebelum lebaran ya? Sebelum lebaran itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gimana tuh pas kumpul pertama setelah nikah itu tuh? Kan itu berarti yang nemuin lebaran pertama ya? Itu gimana tuh? Kumpul gak pada saat itu? Atau ada yang gak datang tuh? Pas di pertama tuh? Saya lupa deh. Kumpul sih, pasti kumpul sih. Kumpul? Tapi emang ada agak-agak gimana ya? Iya, pasti ada gap gitu deh pokoknya pasti. Tapi tegang maksudnya pasti ya. Dia nggak pernah ke Randy-nya nggak pernah ini ya, misalnya marah secara langsung frontal gitu. Nggak pernah sih ya. Cuman dia mungkin ya udahlah yang ngejauh aja jadinya ya. Yes, benar. Seru juga ya. Ngejauh, tapi ya maksudnya ya itu lagi ya, kita merasa bahwa ya sulit lah, setiap orang pasti akan sulit untuk menerima kondisi yang memang ada gitu ya. Cerita ini memang nggak ya bisa dibilang abnormal lah ya. Tapi kembali lagi ya kalau misalkan memang kita nggak memperbaiki diri, kemudian bukan karena Allah juga, takdir ya kayak yang mesti kita laluin juga, kayaknya sulit lah sampai ke titik ini yang semua akhirnya bisa nerima dengan baik itu. Semuanya dengan waktu sih. Ya pasti dengan waktu ya. Gitu. Drama sih, awalnya pasti drama. Ya. Tapi kalau sekarang benar-benar sudah ini ya, sudah semuanya sudah bisa berdamai dengan situasinya. Ya, jadi seiring berjalannya waktu, terus dengan perubahan kita yang menjadi lebih baik, terus orang sama kan lihat ya. cerita-cerita yang dulunya mungkin miring gitu ya. Miring akhirnya lurus dengan sendirinya. Betul. Itu loh yang kita tuh amaze-nya gitu. Bahkan orang-orang, maksudnya keluarga kita gitu ya, saudara-saudara jauh gitu, yang hanya tahu ceritanya dari satu versi zaman dulu gitu ya, yang kita tuh nggak pernah ngebela diri kita tuh datang terus yang punten ya gitu, kita tuh nggak tahu loh ceritanya begini, senang lihat Randy sekarang karena ya gitu loh, PR kita tuh pada saat kita entry hubungan ini tuh banyak. Yang perlu kita proof itu banyak. Bahkan untuk kebahagiaan kita berdua sebagai pasangan yang mau ngebangun rumah tangga yang yang kita perjuangin tuh luar biasa gitu loh. Jadinya nggak ada celah buat kita tuh untuk bikin sesuatu yang merugikan kita berdua lagi. Jadi kalau kadang yang kita takutin gini, justru kalau kita mau gimana-gimana itu kayak jangan dong, takut. Maksudnya kayak sampai segitunya. Kitanya udah parno bikin salah, tapi ke arah yang baik gitu loh. Jadinya orang-orang lihat dia juga seneng deh ngelihat Randy sekarang gitu. Kok bisa ya dia berubah kayak begini. Jadi kalau mau tahu Randy dulu, nanti kita cerita lagi lah. Panjang karena emang ceritanya tuh ini orang-orang tuh sampai yang ibunya tuh sampai bilang gini, waktu kita mau pisah, udah mau divorce ya sama itu, mamanya ngomong gini, nanti gimana dong, siapa yang jagain Randy?
Jadi Mbak dianggap pawangnya kali ya? pawang hujan, bener ya? pawangnya Randy gitu Iya. ya pada saat. Terus saya ngomong gini, nggak usah khawatir mah, insya Allah nih pegang kata-kataku, sampai aku nanti mati, aku pasti bakal jagain Randy. Oh ya bener, iya kan? Tapi emang sih pasangan terbaik itu pasangan yang membuat pasangannya itu menjadi lebih baik gitu. Betul, Biasanya betul gitu. banget. Jadi ya ini yang buat kita sekarang juga ya dalam masa ke masa tuh kan perjuangannya beda-beda ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, it's very real loh. Struggle is very real gitu. Tapi kita selalu berprinsip bahwa terserah masalah datang aja nggak apa-apa. Kita nggak bisa menghold itu asal jangan kita yang bikin masalah. Iya, setuju. Benar-benar. Betul. Gitu loh. Karena kalau kita yang bikin masalah itu sesuatu yang Satu based on trauma ya kan Yes. pasti. Yang kedua I have a ini lot of- udah pernikahan kedua mungkin buat si Amanda ya kan. Terus udah gitu sama adiknya lagi. Terus nanti kalau gagal lagi gue gimana lagi Nah. muka gue atau apa Betul. gitu kali betul. pikirannya. Akhirnya jadi kayak kayaknya doanya dikomplitin gitu sebelum saya melangkah sama Randy ini. Doa yang dulu tuh yang saya dulu pernah punya, saya lakukan dan saya gagal tuh saya komplitin. Ya alhamdulillah Allah berkenan untuk memberikan saat ini gitu, walaupun saya harus menghadapi mungkin omongan-omongan orang yang nggak enak atau mungkin pendapat-pendapat orang yang akhirnya saya di titik dimana udahlah, toh kalau kita Biarin bahagia, aja. toh kalau kitanya juga menjadi lebih baik, kalau kitanya juga fokus sama kebahagiaan kita, itu akan menular ke yang lain gitu. Betul. Iya. Itu sih yang akhirnya jadi kekuatan kita berdua gitu loh. Makanya kalau sekarang ada yang gimana tuh kayaknya udah kita nggak, udahlah ya, udah lewat gitu. Jadi kalau cerita-cerita orang yang abnormal buat kita tuh kayaknya udah aduh udah deh gitu. Tapi Kita kayak lebih punya pihak cerita yang lebih ini ya. ada pihak keluarga yang mengintimidasi ya. Ke saya iya. Ke saya iya pasti. Ke Randy gimana tuh Randy? Soalnya kalau ke dia keluarga besar tuh menerima sekali, alhamdulillahnya. Keluarga besar tuh Nah, sangat kalau dari sayang loh sisi sama ya Randy. benar, kalau dari sisi istri sih wah menerima semua tuh. Nah dari yang sisi saya nih yang banyak waduh pergolakan, penolakan segala macam. Yang atas dasar apa penolakannya? Ya kan yang pertama masih dapat versi ceritanya. Nah, itu Iya. maksud saya. Berarti ceritanya belum utuh Belum ya? utuh, Oke. Pak. Kemudian juga kan istilahnya saya ini kan ketemu sama udah janda. Iya dong. Iya. Terus kena lagi maksudnya gagal lagi di yang jadi jadi kayak yang kok bisa ini lagi gitu. Pasti kan persepsi orang, image orang lebih kayak Iya, iya. waduh ini yang nggak bener ceweknya nih gitu kan. Nah tapi Randy lagi yang pasang badan lagi gitu loh. Mau jodoh Tapi- kemana ya? Tapi Nggak pernah Randy ya, pernah nggak nggak. punya pasangan yang maksud saya pernah punya situasi atau pengalaman secara rasa yang merasakan cintanya udah dalam tapi ya gimana ya? Kalau ini kan berawal dari kekaguman ya. Ya. Kan itu beda dengan misalnya kita benar-benar dari awal memang punya rasa cinta atau suka banget gitu sama seorang. Nah itu pernah nggak tapi sebetulnya punya pengalaman yang punya rasa banget gitu sama orang selain yang ini maksudnya? Oh, Sebelumnya ada ya? sebelumnya sih ada lah pasti kan Ada cinta rasa cinta tapi endap-endapnya tetap yang ngaco akhirnya aku sendiri sih yang ngaco. Akunya kemana-mana. Nah endingnya sih pasti kayak gitu semua tuh. Walaupun didasari rasa cinta itu. Mungkin Ada. bukan ngaco kali ya, mungkin tidak sesuai ekspektasi pada akhirnya ketika ngejalanin kali ya. Karena kan dirimu nih kayaknya kalau saya coba lihat membutuhkan beberapa situasi yang memang kayak perlu diayomin kayaknya. Nah itu kayaknya nggak dapet tuh sama yang lain tuh. Bener-bener. Ya kan? Nah kalau yang ini kan care banget nih. Nah dapet tuh di situ tuh kayaknya Nah, tuh. biasanya juga aku tuh dapetnya yang di bawahku umurnya di bawah semua tuh, nggak pernah yang di atas yang benar-benar dipegang gitu, nggak kemana-mana. Itu nggak pernah sih. Iya, Jadi iya, mungkin iya. itu juga tuh faktor. Tapi kalau itu. soal dalam arti megang dalam pengertian ini itu bukan faktor usia sih.
Itu Usia ya. kayak memang Pengalaman juga Iya, kan. experience bicara sama tentang karakter juga bisa Karakter juga. pribadinya juga. Iya. Ada loh yang lebih muda tapi dia lebih mature, itu ada juga. Iya, Cuman memang kebetulan mereka rata-rata yang lebih muda tapi juga gagal untuk memperlihatkan sisi care-nya kali ya. Iya. Iya, soalnya Randy tuh basically kalau udah sayang atau ini sama orang gitu ya, sama perempuan tuh bener-bener yang all out banget. Saya tahu, Pol-polan ya. saya tahu betul gitu. Sampai ke beda pulau pun dia Dikejar ya. dia arungi gitu ya. Bener, Itu memang jadi sebenarnya sih itulah ya. Saya tahu potensi dia Pak, Mbak Monik. Jadi tahu potensi dia tuh sebenarnya deep down. Jadi kayak sisi apa ya, topengnya dia pada saat itu tuh sebenarnya udah kayak ngasih warning, mayday kayaknya dia udah capek begitu. Sisi saya yang udah banyak pengalaman, kemudian juga udah lebih peka untuk menangkap signal itu, jadi di situ saya mau better kita tuh berjuang benar-benar kayak udah capek sama capek gitu, jadi benar-benar start from scratch gitu loh. And that happen gitu, itu benar banget gitu, yang tadinya capeknya dia punya satu kelelahan sendiri gitu ya dengan apa yang mungkin dia rasakan. Saya juga punya itu gitu. Nah di situ tuh kita akhirnya saling menyembuhkan lah ya. Karena itu is very traumatized. Maksudnya untuk saya traumatik juga. Randy juga punya traumatik sendiri sampai akhirnya dia ada di kondisi yang akhirnya jadi kayak dia bandel banget, ini rebel banget segala macam yang kayak gitu. Jadi di situ tuh ya kita mulai ini, waduh, bener-bener deh itu kalau dibilang lucunya itu sih bisa nyambungnya sampai sekarang kita bisa jadi begini. sekarang hubungannya sama kakaknya juga udah baik. Udah baik. Udah normal lagi lah ya. Alhamdulillah dia juga udah punya Kakak keluarga. juga udah punya istri, Iya, udah punya anak. Betul. Udah punya anak. Gitu. Soalnya kayak gini nih bisa ada yang memelihara rasa dendam kan bisa juga ya. Ya we never know Pak. ya Wallahu kan? alam ya. Nah, cuman maksudnya sekarang udah baik-baik aja juga ya. Gitu ya. Jawaban Manda agak kagak yakin gitu terus. Ya. Ya Dari itu sisi kan sana itu sih pasti ada tipis-tipis sih. sisi sana tipis-tipis, Dari sisi sisi sini sana juga ya. tipis-tipis. Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh memang kembali lagi kita bahagia. Yang di sana juga kita doakan bahagia gitu. Tapi kan hal-hal itu kan pasti ada trigger sekecil apapun pasti ada ininya gitu loh. Itu yang mungkin masih butuh proses ya Pak. Saya manusia biasa gitu yang kadang berusaha untuk menutupi itu semua dengan apa yang sekarang saya punya dan saya syukuri gitu dengan Randy gitu. Tapi memang ada beberapa momen yang memang traumatized gitu karena pada saat itu kan kembali lagi saya di situ masih berjuang buat keluarga ya. Jadi pada saat ada satu hal dan kondisi yang membuat saya kehilangan itu, apapun alasannya itu buat saya menyedihkan sih kayak gitu loh. Itu aja sebenarnya. Dan berharap, dan itu ya berapa kali saya selalu upayakan untuk merubah itu jadi doa karena saya merasakan doa baik akan kembali baik ke kita gitu ya. Itu. Tapi kembali lagi ya sisi humanis itu loh, sisi manusiawinya itu yang kadang-kadang saya juga untungnya Pak karena kita berarti nih kalau udah untung enak tuh. Untungnya enak banget ya. Jadi kita tuh apapun yang dirasain suka sharing gitu loh. Jadi saya punya gila ya nih orang gitu. Saya cerita juga masih ya gitu ke dia juga. Jadi kayak yang gitu aja gitu. Ya. Soalnya saya ngelihat Randy ya dalam konteks saya ngelihat ya, itu tantangannya masih luar biasa menurut saya ke depan. Jadi memang gelombangnya itu belum puncak. Gitu. Ini menjadi catatan ya. Kan nggak apa-apa. Artinya kadang-kadang Scary juga ya. gelombang itu kan kadang-kadang bisa diantisipasi kalau BMKG kan ngasih tahu nih awas jangan berlayar ya. Nanti di tanggal sekian karena nanti ada gelombangnya besar. Nah, saya ada warningnya ya. Di pernikahan ke-9 dan ke-10 di tahun ya, itu lumayan itu nanti gelombangnya. Oh really? Tapi dari Randy ya. Gitu. Kan segala sesuatu itu memang harus diuji untuk menjadi sebagai bagian dari seberapa akhirnya kita bisa boleh dibilang itu dianggap benar nih, konsisten nih gitu. Sih. Ya kan? Kalau nggak seru kan. Kita kan tidak pernah bisa dibilang setia kalau tidak pernah dapat ujian kesetiaan dong. Iya dong. Misalnya kalau kita diuji soal tidak pernah diuji kesetiaan, lalu kita mengklaim setia, ya itu kan nggak pas. Ini ya. Nah ini jadi harus siap-siap di tahun 9 dan 10 lah gitu.
Jadi siap-siap. Tapi nggak apa-apa kan ini sebagai warning ya. Iya, warning, kan? bener. Syukur-syukur bisa dihindarin gitu. Kalaupun tidak bisa dihindarin ya paling nggak dilalui lah gitu. Tapi Tapi insya Allah kalau masalah percewean sih, aduh udah lewat sih Kita insya nggak Allah tahu, ya. kita Tapi nggak kita tahu nggak loh. tahu Enggak, sih ya. menariknya gini, saya nggak ngomong percewean, Oh. kan saya bilang gelombang. Cowan. Nah itu belum tuh. Kalau percaya. kayaknya ada excitement. Aduh, enggak lah, maksudnya gubrak Amit-amit juga, dong. kaget sih kalau ke situ sih. Iya, iya, iya. Jadi Percayaan udah enggak cowok dong. Apaan dong? Ngeri juga ya. saya sebetulnya tidak mention soal cewek loh sama sekali. Saya cuma bilang ada gelombang. Lalu saya hanya memberikan satu contoh analogi bahwa sebuah ujian itu harus ada, lalu kita akan mengklaim terhadap apa yang setelah diuji. Maksudnya, gitu. Iya kan tadi Pak Ferry bilangnya soalnya setia sama. Setia. Jadi itu makanya analogi, bawanya wah analogi. mungkin ke situ nih. Iya kan? Gitu. Nah, jadi memang itu nanti menjadi seru lah. Gelombangnya dinikmatin aja ya kan. Kan seru kan. Kirain sekarang ya Pak? Enggak ya? Sekarang masih gelombang loh. Belum Tapi ini nggak belum terlalu besar. Nanti di usia pernikahan 9 ke 10 itu yang lebih seru. Oh gitu. Bismillah ya. Still well together sih ya. Bismillah lah ya. Bisa lah, insya Allah. Tapi kok bisa sih kayak masih kelihatan sih dari matanya Mas Randy sama Mbak Manda tuh kayak masih ada sparkling love-nya Banget, gitu. masih banget, Tuh kelihatan masih banget loh. Masih banget. Kelihatan banget. I don't Kok know bisa? why ya. How to maintain-nya gitu. Gimana cara maintain-nya? Itulah ya. Kita tuh saling takut gitu. Hmm. Takut banget gagal lagi gitu. Takut banget ada trauma-trauma baru gitu. Sehingga kita tuh menjaga perasaan itu segitunya. Jadi lebih baik apapun, maksudnya gini, kalau dari sisi komunikasi gitu ya, it's ya basic lah gitu. Ada juga momen-momen yang aduh gue better diem dulu deh atau ini diem dulu. Tapi ini saya nggak pernah ngomong sih sebelumnya gitu. Bahkan ke Randy juga ngomongin apa juga nggak pernah ngomong kayak gini. Cuma setiap kali ngeliatin itu kadang masih gila ya, ih ini suami gue loh gitu, ih cakep banget ya yang kayak gitu-gitu. Berarti kan buat si Mbak Manda 2 kali kan? 3 dong. Iya ini ketiga. Maksudnya gagal 2 kali kan? Yes. Yang Mas Randy pertama. Gimana Gimana menjaga sparkling cintanya itu? Soalnya dari matanya tuh kelihatan masih kayak, padahal kan udah lama Masih- ya. masih banget, Iya, masih, iya. betul, Gitu. Itu betul. gimana? Kalau dari Mas Randy kan first kan? Ya, kalau dari aku sih ya kayak di awal tadi tuh. Kalau Jadi dia aku kan lebih baru jangan ya, karena baru dia punya trauma. baru pertama ketemu cewek model kayak gini gitu Mbak. Jadi yang sebaik ini, yang setulus ini itu aku tuh belum pernah nemuin sama sekali. Mainnya kurang jauh kali lu. Sepure ini sih aku baru nemuin ya. Budget bening dan sekitarnya. Mainnya di rumah ya, ketemunya ipar. Iya, betul. Bisa ngurus itu juga. Jadi wah, jadi benar-benar ya gitu sih jadinya. Aku diurusin loh dari atas sampai bawah tuh aku diurusin Mbak kalau boleh tahu ya. Enggak, tapi gue Kalau juga kasih begitu. bocoran sedikit ya. Libra tuh begitu ya. Betul. Udah Ngerubah dia tuh stylenya detail supaya gitu. lebih dihargai Iya, orang. benar, Kalau benar. ketemu orang nanti ngelamar kerja begini, Bener. sampai begitu. Maksudnya kamu tuh punya potensi begini, kamu tuh punya gift kayak kalau orang ngeliat dia, orang tuh bisa sayang loh sama dia loh. Tapi itu pada saat itu tidak dipakai sama dia gitu. Dia punya atasannya macam-macam backgroundnya gitu ya. Ujung-ujungnya dia yang disayang, tapi dia tidak memakai kepercayaan itu pada saat itu. Masih banyak hal-hal yang dia lakukan lah sampai akhirnya mengecewakan, kasarnya kayak gitu. Nah, itu yang saya maintain sama dia. Disadarkan lagi. Memang harus ada layer-layer gimana kita saling belajar satu sama lain ya. Tapi memang kebanyakan saya ngajarin gitu. Jadi supaya jadi dia nggak salah langkah Iya, lagi. Ancamannya jelas gitu. Agak-agak Apaan ancamannya jelas apaan tuh? jelas karena ya kalau misalkan memang ini dia masih mau begitu atau masih mau melakukan hal-hal yang nggak baik, yang nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan anak saya pada itu sebagai imam, ya nggak usah lanjutin. Udah sampai segitu traumatiknya saya, jadi saya nggak akan takut lagi untuk bilang nggak bisa gua. Iya. Pada dasarnya perempuan tuh paling gampang kan mengucap kata divorce ya, cerai gitu. Tapi untuk saya pribadi itu lebih meaningful gitu. Kenapa? Kenapanya perempuan itu lebih gampang untuk mengucap pisah? Karena aku punya trauma. Iya itu. benar. Jadi orang mungkin saya udah nggak di tahap yang nggak peduli orang. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu bukan SP1, SP2 ya? Enggak Pak. SP3. SP3. Langsung ya. Langsung ya. Karena saya nggak mau buang waktu saya lagi Sama banget tau. untuk bertahan di kondisi yang saya
nggak bisa gitu. Sekarang saya punya anak Kayak 3. bukan coba-coba juga. No, jadinya cannot kan, Mbak Monik. Saya punya anak 3 sekarang, ya. Seperti yang tadi Pak Ferry bilang, ya we never know ya. Mungkin akan ada cobaan apa. Kita tetap holding hand in hand together gitu ya, very tight gitu. Ya seperti yang saya bilang, masalah itu boleh datang, tapi jangan dari kita gitu. Betul. Itu yang saya khawatirkan. Sekarang kita punya anak 3, dan saya tetap punya traumatik itu belum hilang sepenuhnya. Jadi pada saat mungkin ada gelombang itu yang mungkin lebih besar daripada sekarang yang kami been through, bisa kita arungi sama-sama gitu. Itu momen dimana mungkin saya khawatirnya gitu, itu yang traumatik itu yang muncul lagi, sehingga nggak bisa, saya harus berjuangnya. Tadinya saya berjuang untuk anak saya yang 1, sekarang saya berjuang untuk anak yang saya yang 3. Itu bukan masalah. Asal sayanya sehat secara mental dan psikis dan fisik gitu sih. Karena itu yang paling penting gitu loh. Jadi memang Randy jauh masuk menjadi lebih punya challenge-nya lebih berat ya. Karena tidak ada SP1, SP2 ya. Dan dia tahu itu, Pak. Dan udah diwakilkan, soalnya SP1, SP2 udah diwakilin. Udah diwakilin. Ini sekarang masuk SP3 ya kan. Iya benar. Udah di awal ya. Udah di awal. No excuse gitu ya. No excuse, mohon maaf lahir batin. Nggak bisa, karena saya sekarang, apalagi sekarang udahlah umur semakin bertambah. Iya benar. Tanggungan anak juga ada gitu. Kayaknya kalau saya harus kayak bertahan kayak kamu kayaknya enggak deh, Pak. Kayaknya udah nggak di fase itu ya. Udah nggak mau ada di fase itu, Mbak Moni. Benar, karena ya itu tadi, ya saya hanya mau berjuang dengan orang yang mau berjuang dengan saya. Saya nggak mau menyeret siapapun di belakang saya pada saat saya mau berjuang gitu. Itu sih yang dari awal. Makanya orang gila ya, gampang banget loh cerai gitu, perempuan banget gitu. No, it's not. It's very meaningful buat saya. Dan saya nggak perlu kan menjelaskan itu sama semua orang gitu loh. Dan saya udah di tahap yang nggak peduli lagi gitu loh. Orang mau bilang apa, image-nya bagaimana. Silahkan, terserah, karena yang menjalani kan kita. Iya, betul. Gitu sih Pak Ferry, Oke. Mbak Moni. Seru banget loh emang. Maksudnya nggak gampang nih ngejalanin. Kalau bicara tentang bagaimana pendapat orang sih, ya itu sih semua pasti akan selalu ada buruknya kan di mata orang lain kita kan. Nah yang penting kan ya kita yang jalanin, benar, balik lagi ke situ sih. Nah yang terpenting kan gimana nanti tantangan itu bisa dilewati. Kan kita nggak bisa naik kelas kalau nggak ada ujian ya. Ya dong, harus naik terus gitu kan. Kalau nggak repot tuh. Cuman yang pasti saya lihat memang ini lumayan kuat ikatannya. Itu yang ngebaca sih itu. Kuat banget emang ikatannya. Jadi mungkin karena kelihatan sparkling cintanya tuh nggak hilang. Jadi mungkin ikatannya itu terbentuk karena apa ya, ini ingin menebus juga kali ya, ingin menebus juga si Mas Randy-nya gitu, kayak merasa gue pengen nunjukin nih bagi diri saya dan dari bagian dari keluarga juga bahwa apa yang saya lakukan sekarang nih nunjukin bahwa jangan sampai ini bisa membuat hal-hal yang selama ini buruk menjadi kayak semacam confirm gitu. Dia nggak mau tuh terjadi konfirmasi itu. Dia mau membalikan konfirmasi itu kan. Betul. Itu ya betul. Kan? Dia udah pernah ngomong gitu. Iya kan? Jadi itu yang akhirnya berjuang banget nih sekarang. Cuman itu nggak gampang sih, ya. Nggak gampang Mas Randy. Karena kan ujiannya kan akan selalu datang tuh, ya kan. Kalau saya memang jujur sejauh ini ngelihat Mbak Manda jauh lebih kuat sih terhadap ujian-ujiannya nanti. Kalau Mas Randy memang seru sih nanti. Saya pengen tahu sih itu ceritanya nanti. Seru ya. Seru ya. Gitu. Karena situasinya bisa kadang-kadang kan di satu sisi kita misalnya yakin itu bisa kita lewati, tapi kadang-kadang kita berada di luar kontrolnya kita. Nah itu tuh yang susahnya tuh. Gitu. Yang kadang-kadang untuk kita menjelaskan kepada orang yang sudah punya trauma itu tidak mudah juga. Padahal sebetulnya mungkin tidak 100% kesalahan kita. Tapi karena itu di luar kontrol, tapi yang menerimanya adalah orang yang pernah traumatik, itu menjadi berbeda pendapatnya. Itu tuh yang jadi makanya jangan sampai ini ya ribet tentang urusannya. Gitu. Ya. Itu sih memang tricky buat dia di posisi dia tuh untuk menghandle saya juga gitu di titik traumatik saya gitu. Makanya ya itulah, kalau ada kecil-kecil
tolong dikomunikasikan gitu. Saya tuh lebih baik dia jujur, dia terbuka dibanding hanya jujur aja gitu. Karena kalau terbuka tuh kan kita bercerita tuh. Yeah. Kalau jujur kan poin per poin ditanya jawab jujur ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau dia udah punya kenyamanan dia cerita, dia jangan takut untuk menyampaikan sesuatu. Kan kadang ada pasangan yang saking menjaganya jadi nanti jadi masalah. Tapi itu kalimatnya bener tuh, terbuka sama jujur beda sebenarnya. Karena Definite, jawaban Pak. orang jujur bisa semantik bahasanya, jadi ilmu mantik yang dipakai. Indeed. Ya Betul, kan? Pak. Jadi Betul. repot. Kayak ya gitu aja. Jadi kalau ditanya kamu udah makan jujur aja. Tapi kalau tadi gue makan pakai ini nih, atau gue makan sama ini nih. Jadi tanpa kita, menginform. iya Ya, Pak, betul. ya kan? Jadi tanpa ditanya, kalau jujur kan ditanya. betul. Dan memaksakan untuk bisa begitu itu tuh sebenarnya nggak mudah. Nah, mudah. Tapi dia sudah bisa melakukan itu dan I really appreciate gitu. Berarti kan dia menjaga. Ya. Berarti skala prioritas dia untuk menjaga saya itu masih tetap di level yang sama. Pun dengan saya ke dia gitu. Tapi ini nggak ada pertanyaan kan ke saya ya? Terhadap pertanyaan nggak ada ya? Udah. Tanyain yang tadi, Pi. Advice-nya aja, advice ke kita nih. Advice aja sih, Pak. Maksudnya yang kita laluin itu kan pasti betul ya. Ya makanya dari awal walaupun kita benar-benar berharap tidak ada doa-doa jelek gitu ya pada saat kita memulai hubungan kita berdua ini, pasti kan ada aja gitu. Nah itu yang sebenarnya kita nggak bisa menghold. Tapi kalau apa nih yang mungkin bisa saya dan Randy perkuat untuk kita bisa melalui Si gelombang itu gitu. Kalau saya sih bilang kesadarannya kan sudah muncul ya. Karena sebetulnya ketika orang sudah punya titik kesadaran itu menjalankannya lebih enak dibanding kita tidak mengalami situasi-situasi kesadaran. Nah ini kan sama-sama sadar bahwa kita punya masa lalu seperti apa lalu kita ke depannya gimana nih kita bareng-bareng untuk membuat itu menjadi berbeda dan lebih berbeda dalam konteks menjadi lebih baik kan. Yeah. Nah itu kan kesadaran tuh. Nah cuma gini, saya cuma nyaraninnya adalah gimana caranya nanti harus mempersiapkan hal-hal yang tadi saya bilang, ada hal-hal kesalahan itu bukan kesalahan semata-mata kita lakukan dengan sengaja, tapi di under kontrolnya kita, di luar kontrol itu. Nah itu yang mesti disadari itu. Misalnya ya dalam konteks ini ya, misalnya ada fase nanti Mbak Amanda nih akan sangat menyebalkan buat seorang Randy. Ini ada fasenya nanti. Nah itu bagi dirimu Randy nanti itu kayak semacam seakan-akan dirimu menganggap dia berubah. Sebetulnya itu bukan perubahan, itu di bawah kontrolnya dia terhadap situasi-situasi dalam kehidupannya dia gitu. Karena gini, keduanya ini kan punya sesuatu di masa lalu yang saya ngelihatnya perlu diberesin juga nih, ya kan? Ada luka-luka yang belum terobati secara utuh. Nah itu kadang-kadang bisa muncul dalam bentuk yang ya gitu, tantrumnya kita sebagai pribadi gitu. Nah itu bisa berubah bukan karena memang mau berubah, tapi di bawah alam sadar kita itu. Karena itu kan karena itu belum di-erase, dihapus, dia masih menyimpan like a memory gitu. Nah itu bisa muncul suatu saat gitu. Sama itu nanti juga terjadi sama Randy juga. Nanti makanya saya bilang di tahun 9-10 itu yang saya takutnya keluar. Kalau Mamanda saya feelingnya mungkin di atas pernikahan itu. Oh gitu. Iya. Jadi Randy dulu yang akan mengalami situasi-situasi itu. Yang nggak enak dari saya gitu ya, Randy yang alami. Dari sisi Randy-nya yang nanti Manda merasa ini lo berubah nih gini-gini. Padahal bukan berubah, itu memang kadang memori yang luka tadi muncul tanpa disadari karena belum di-erase. Itu harus di-erase, memang harus dihapus gitu. Itu sih yang perlu diwaspadai karena peristiwanya masih akan ada tuh di situ. Gitu ya Pak. Cara erase berarti kalau gitu, lanjut pertanyaan. Kenapa? Cara erase gimana tuh Pak? Cara erase-nya ya, karena kan kalau bicara ini kan bicara energi ya. Energi ya. Nah jadi itu memang harus sering berkontemplasi sendiri kadang untuk mengingat situasi itu, tapi disadarkan, lebih sadar lagi untuk itu kita tidak kayak bernostalgia. Kadang-kadang kita suka setback loh tanpa disadarin tuh. Itu teng gitu. Itu nggak di luar kontrol kita gitu. Itu pasti ada. Nah cuman itu yang harus dikendalikan tuh, jangan sampai terulang gitu. Itu sih memang harus sering-sering kesadaran yang dimunculin
gitu. Bahwa kita punya misi yang sudah berbeda dan kita harus laksanakan itu bareng-bareng nih berdua gitu. Oke, siap. Oke. Ya, Seru kan? bismillah ya. Jadi Insyaallah. ini gue sampai bingung juga nih ngomongnya. Tapi seru sih. Ya paling nggak ini buat jadi pelajaran buat teman-teman juga ya, bahwa ada satu peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita tidak pernah menduga sebelumnya. Ya, Bahkan betul. tidak pernah terencana sebelumnya juga. Dan buat Manda dan Mas Redinya juga, thank you untuk hari ini ya. Ini Dengan senang keren hati. banget buat inspirasi juga, bahwa hal-hal yang kadang-kadang chaos, kadang-kadang bisa di awalnya chaos itu mendatangkan kebahagiaan setelah itu ya kan. Betul. Jadi ya sudah, ini bisa jadi pelajaran mudah-mudahan. Ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Terima banyak kasih. sudah Oke. Mbak Manda, Mas Randy. Terima Oke. kasih. Teman-teman, ini jadi pelajaran mudah-mudahan. Nanti jangan lupa subscribe YouTube kita Cinta is Love, lalu like dan share, dan nanti kita akan coba bedah lagi kasus-kasus yang lain nih, dan peristiwa-peristiwa yang mungkin berkaitan dengan cinta yang lebih seru. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.